Halo Tachao, wase I love Tasik. Di video kali ini saya mau ajak teman-teman belajar bahasa Mandarin, belajar menulis dalam bahasa Mandarin. Mengetik bukan menulis ya teman-teman. Nah, tapi di sini kan semuanya udah ada tulisan ejaan Mandarin ya. Kita harus hafal terlebih dahulu agar kita bisa mengetik sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, saya kasih tahu dulu ya, ini huruf pepe ini kita harus hafal ya. Nah, pertama ini cara membacanya pe, pe, me, fe. Pe, pe, me, fe. Yang pertama ada yang kedua itu mirip banget ya, tapi bedanya yang pertama itu pe, yang kedua pe, ada haknya. Pe, pe, me, fe. Oke, kita lanjut. Te, ta, ne, le. Ini te, te, sama gitu ya, te cuma yang pertama ini te dan yang kedua te ada haknya sama dengan yang di depan. Te, te, ne, le. Ke, ke, he. Ini juga sama ya teman-teman. Ke, ke lurus, ke ada haknya, he biasa aja. Ci, shi, si. Ci, shi, si. Zi, chi, si, ri. Zhi, chi, shi. I, u, yu, er. A, o, e, ye. I, a, au, o. An, en, ang, eng. Nah, kita ulangi dari pertama ya teman-teman. Pe, pe, me, fe. Te, te, ne, le. Ke, ke, he. Ci, chi, si. Ci, chi, si, ri. Zhi, zhi, shi. I, u, yu, er. A, o, e, ye. I, hey, au, o, an, en, ang, eng. Nah, ini bacanya seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita mulai cara mengetik kata papa. Ini dari awal ya, kalau kata papa itu tentunya kita harus cari pe. Ya, pe. Kita cari dulu huruf A. Nah, kita cari. Nah, di sini sudah menemukan PA, pa, yang huruf yang seperti ini ya. Nah, ini tulisannya ini. Kalau yang ini dibacanya papa. Jadi dari tadi kita sambungannya dari bahasa ejaan Mandarinnya PA, pa. Jadi papa seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita mau mengetik mama, jadi kita cari bahasa pepemepe-nya pepemefe, berarti huruf me tambah a jadi ma. Pepemefe, cari me tambah a. Ini huruf me tambah a jadi ma. Mama, kita cari dulu ya teman-teman, karena di sini ada banyak artinya. Ini ma, ini ma, ini ma.
Nah, cari yang depannya seperti ini. Ini tulisan Mandarin untuk mama. Nah, kalau mama itu tulisannya seperti ini ya teman-teman. Mama, papa, mama. Nah, apa kabar? Kalau misalkan kita jauh ya, berjauhan, terus kita mau kirim WhatsApp gitu ya ke papa mama. Papa, mama, ni hao. Ni hao, apa kabar? Apa kabar itu ni hao. Ni hao berarti ni sama hao. Jadi kita cari ne, n, i. Nah, di sini di pope-mope ini kan kalau udah kita tahu satu-satunya, jadi kita langsung aja bisa menebak mana yang namanya ne, yang mana yang i. Jadi ni hao. Cari ni di sana, ini nih n, ne sama i. Jadi ni hao. Hao berarti he. He tambah ao. Teman-teman bisa cek di bagian ini. Oh, ni hao. Ni hao. Nah, di pinggir ini kan udah ada ya, kita bisa lihat hao. Kita jangan salah menyimpan huruf Mandarin ya, karena nanti artinya beda. Mandarin itu banyak kemiripan, tapi artinya beda. Papa, mama, ni hao. Saya sudah lama tidak pulang. Misalkan ya, 我很久没有回家. Berarti wo itu cari huruf u dan o. Nah, masuk 我很久, 很 berarti he tambah en. 很久. Hen itu banyak ya teman-teman, nih ada beberapa. Kalau yang ini hen itu bisa digunakan sangat. Kalau yang ini hen itu artinya benci. Jadi kita harus tahu dulu mana huruf yang benar. Jangan sampai kita menyimpan huruf yang salah, nanti artinya beda. Kalau kita menyimpan huruf hen artinya benci, ini hen, ini kan ada mirip ya, yang pertama dan yang kedua ini mirip banget. Yang ketiga juga sama, tapi yang digunakan yang artinya hen itu sangat ini yang paling depan ya. Kalau yang kedua ini hen, hen, nadanya itu ke bawah karena benci itu artinya benci. Jangan sampai kita memilih saya benci gitu. Jadi saya sangat itu jangan sampai kita salah mengambil huruf. Jadi harus benar-benar kita paham dulu. 我很久 很久 ini 很久 没有回家. Mei berarti kita cari huruf me sama e. Mei. Nah, di sini Mei juga ada beberapa loh teman-teman. Ini yang pertama Mei, yang kedua Mei, yang ketiga juga Mei. Yang pertama ini kita menggunakannya yang pertama. Mei. Nah, kalau tadi ya, bentar. Mei mana yang tadi ya? Yang pertama ini kita gunakan Mei, yang pertama Meiyo. Kalau yang kedua ini, kalau hurufnya seperti ini Mei itu misalkan cantik, bisa digunakan untuk hen mei, meli atau kecantikan gitu, keindahan gitu ya. Kalau yang ketiga ini Mei, meizi misalkan digunakan untuk kosakata lainnya, setiap hari atau gimana, atau setiap hari itu lainnya lagi ya teman-teman. Jadi banyak artinya berbeda. Jadi kita harus cari wahenju mei yo io. Sebenarnya kalau kita udah tahu huruf-huruf besarnya Mandarin, di sini di atas juga kita tinggal pilih ya, gak usah terus mengetik. Yang penting kan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita udah benar-benar paham, tapi kalau kita tidak menemukan yang di atas, kita tetap harus mengetik di ejaan Mandarin pope-mope ini. Nah, tadi kan papa, mama, ni hao. 我很久没有回家. Saya sudah lama tidak pulang. Nah, pulangnya aku belum mengetik ya. 回家. 回家itu pulang ke rumah. 回家berarti pakai h, pakai cari he, pakai u, hui, pakai hei.
hui. Nah, di sini hei. Di sini juga ada arti. Arti yang pertama itu hui itu bisa. Nah, yang nomor 2 ini hui itu baru kita gunakan kata yang benar untuk huecia, untuk pulang. Jadi kita ambil nomor 2. Kalau yang pertama itu sama, itu juga bacaannya hui. Tapi itu digunakan untuk, itu artinya beda, itu artinya bisa. Huecia. Nah, kita cari huruf cia, ci, ci, a, cia. Nah, ini rumah. Huecia, pulang ke rumah. Papa, mama, ni hao, wo hen jiu mei you huecia. Papa, mama, apa kabar? Saya sangat lama tidak pulang. Teng wo you gong. Tunggu, saya ada waktu. Teng wo berarti te sama eng. Teng wo saya, wo. Teng wo yo, i sama o. Yo sijian. Teng wo yo gong atau yo sijian. Yo sijian udah ada di atas ini ya teman-teman nih. Teng wo yo sijian. Wo saya. Genting berarti pakai ke ya. Ke sama en. Genting. Kalau di sini nggak ada berarti pakai ke. Genting yang ini nih. Ting berarti pakai huruf te sama eng. Te i eng. Genting. Nah, udah ketemu. Genting, saya pasti pulang itu huecia. Nah, cari ha u hei hui cia cari zi i a. Oh, ini cua salah ya, kalau salah ngetik yang keluarnya juga salah. Di atas juga udah ada sih, tapi kita cari cia. Nah, ini si i a cia. Wo genting huecia. Tunggu, saya ada waktu, saya pasti pulang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Intinya kita harus paham yang di bawah ini, yang pe ini, agar kita bisa mengetik sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pasti kita juga udah tahu ya huruf-huruf mana yang kita butuhkan, yang benar. Jangan sampai kita menyimpan huruf Mandarin yang salah, nanti yang bacanya itu lain loh. Seperti misalkan ya ma gitu, misalkan ma, nah di sini banyak sel. Ini nomor 1, ini juga ma, ini ma, ini ma, ini ma, ini ma, ini ma. Nah, di sini banyak sekali, kita harus paham dulu yang mana ma itu kita mau mengucapkan kata apa. Misalkan mama, carinya yang ada ininya seperti tadi ya teman-teman, di depannya ada seperti ini. Mama, ini artinya mama, ibu. Kalau misalkan yang ini, yang nomor 2 di depannya kotak, beda kan ya sama yang tadi ya. Nah, nomor 1 sama nomor 2 ini sama dibacanya ma, tapi artinya berbeda ya teman-teman. Nah, kalau yang pertama ini kan mama, nah yang kedua ini artinya apakah. Apakah ya teman-teman. Misalkan ni hao ma, apa kabarnya, pertanyaan ya di belakangnya. Kalau misalkan ni hao itu apa kabar, bisa menambahkan kata ini ma.
Ni hao ma. Ni hao. Hao. Pakai ma. Ni hao ma. Nah, saat kita mengetik ni hao ma, bagaimana kabarnya? Nah, huruf ma-nya ya seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai kita menyimpan ni hao ma tapi ma-nya menggunakan ma yang seperti ini. Ini untuk ibu, itu ibu. Jadi artinya beda ya. Nanti yang bacanya, ini kenapa? Gitu ya teman-teman. Oke, nah kita lanjut. Kamu di mana misalkan ya. Oke, nah misalkan untuk teman-teman ya, misalkan sekarang kamu di mana? Sekarang itu xian zai. Nah, pakai s berarti ya. S T C C I an xian. Nah, C I an disambung menjadi xian. Xian cai. Ci ai. Xian cai. Oh, tadi enggak diketik ya. Oke, kita lanjut. S I an xian. Ini Mas Jensen. Ini salah. Xian cai. Xian cai. Xian cai. Xian cai. Ini salah, saya ngetik xian cai. Pakai ini xian. Nah, pakai ini xian cai. Nah, tulisannya seperti ini ya teman-teman. Xian cai. Ni kamu di mana? Cai nali. Cai nali. Ci ai. Cai nali. Ne a. Na li le i. Nah, seperti ini ya teman-teman. Xian zai ni cai nali. Sekarang kamu ada di mana? Misalkan saya ada di Jakarta. Saya wo di cai Jakarta. Itu arti bahasa Mandarinnya ya jata. Ya jata berarti ia ya. Ya jata. Oh, misalnya di luar negeri aja ya. Meko. Di Amerika. Meko. Yang gampang ya. Meko. Salah. Meko. Pilih yang mana? Meko. Atau 我在台湾 di Taiwan. Te ai Thai. Cari dulu. Cari huruf. Kalau tidak ada berarti pakai yang the. Thai. Oh, ini benar. Taiwan. Thai, ini Thai pakai wan. U an. Taiwan.
Oke. Nah, ini 现在你在哪里？我在台湾。Sekarang kamu di mana? 我在台湾. Saya di Taiwan. Atau 日本, Jepang. Di Jepang ya, misalkan Jepang. 日本. Di sini kan ada huruf 是日. Ini yang depan ya. 日本. Pakai pe, en. Kalau yang atas itu an, ini en. 日本. Jepang itu Jepang ya. Nah, saya di Indonesia. Kalau Indonesia ini pakai u, an, yun. Nah pakai nih. Ini Indonesia dalam bahasa Mandarinnya seperti ini ya teman-teman. Nah, intinya kita harus paham dulu pepe-mepenya. Oke, saya ulangi ya teman-teman. Kita hafal kembali pepe-mepenya. Ini yang pertama, pe, ada h-nya di tengah-tengah. Yang depan tuh tidak ada ya. Pe, me, fe. Te, ada h-nya, ne, le. Ke, he. Ci, si. Nih, ci. Kalau ci ada j-nya yang ke tengah ya. Yang belakang itu si. C, lidahnya sampai ke gigi ya. C, ada j-nya depannya. Kalau depan itu c, r. Ini agak monyong bibir kita. Sh, i, u, yu, er, a, o, e, ye. I, a, au, o, an, ang, ong. Oke, nah teman-teman, ini yang mudah dulu ya teman-teman. Intinya kita harus hafal dulu yang pepe-mepe ini agar kita bisa mengetik bahasa Mandarin dan dengan sesuai dengan apa yang ingin kita ketik gitu ya. Karena dengan adanya pepe-mepe ini baru akan muncul huruf-huruf besar Mandarin seperti di atas ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau ada kritik dan saran silakan tulis di komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Cacen, sampai jumpa.